け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Boku no Breaker, yaitu chapter yang ke-176. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya adalah tentang sebuah jalannya pertarungan yang kebetulan sekarang sedang dilakukan oleh dua orang murid kelas 1 dari sekolah Furin, yaitu Sakura dan juga Kiryu, ketika mereka sedang menyerang markas dari kelompok geng lawan yang kebetulan saat ini sedang mengincar kakak dari Kiryu. Oleh karena itu, tentu saja bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang seperti apa isi cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Sederhananya, tepat setelah Kiryu sekarang sudah sampai di depan pintu gerbang dari markas geng lawan, maka Kiryu pun langsung mengeluarkan handphonenya untuk dapat bisa membalas pesan dari Sakura bahwa untuk hari ini Kiryu tidak bisa datang latihan bersama dengan Sakura karena Kiryu pun memiliki sebuah urusan yang kebetulan saat ini harus dia selesaikan. Mendengar pesan itu dari Kiryu, Sakura pun otomatis langsung menjadi marah karena pada dasarnya Sakura sekarang sudah tahu bahwa alasan dari Kiryu tidak datang adalah karena dia sudah berencana untuk dapat bisa menyerang markas dari geng lawan sendirian tanpa mencoba untuk dapat bisa melibatkan Sakura. Gara-gara itulah, Kiryu pun akhirnya tidak membalas pesan dari Sakura lagi. Serta tanpa pikir panjang, Kiryu pun langsung memasukkan HP-nya ke dalam kantong sebelum pada akhirnya Kiryu pun segera memutuskan untuk bisa masuk menuju ke dalam pintu gerbang utamanya. Nah, mulai dari sana, scene pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari kelompok geng lawan. Di mana di dalam dialognya, nampak dua orang anggota dari geng berandalan itu yang saat ini mereka pun kebetulan sedang ribut. Di satu sisi, berandalan dengan rambut jabrik sempat berkata kepada temannya bahwa dia harus membawa kakak dari Kiryu, yaitu Akari, menuju ke dalam markas mereka. Karena dengan cara seperti itu, maka mereka pun bisa mengambil uang dari Akari dengan cara memerasnya. Sedangkan di sisi lainnya, berandalan dengan kacamata ini sekarang justru malah mencoba untuk bisa membantah. Di mana menurutnya, jika mereka ingin bisa mendapatkan banyak uang, maka mereka pun harus sedikit bersabar. Karena pada waktu siang hari seperti ini, Akari saat ini kebetulan sedang bekerja. Jadi, Akari pun tidak bisa ikut datang bersamanya untuk bisa masuk ke dalam markas dari para berandalan ini. Sebagai gantinya, Akari baru bisa datang pada nanti malam. Jadi, gara-gara itu, dia pun sekarang meminta teman-temannya untuk bisa bersabar. Intinya, tujuan dari mereka adalah untuk bisa memeras Akari dengan berbagai macam cara. Mulai dari meminta uang yang ada di dalam dompetnya, sampai dengan membuat video kotor untuk dapat bisa memeras Akari agar Akari mau menjadi ATM berjalan bagi mereka. Nah, mendengar suara keributan itu di depan matanya, Kiryu yang sekarang kebetulan baru saja masuk, akhirnya dia pun sekarang langsung berkata kepada para berandalan itu, "Maaf jika aku mengganggu di saat kalian sedang sibuk. Aku adalah Kiryu, adik perempuan dari Akari. Aku dengar kalian tertarik kepada kakakku, dan juga aku dengar kalian adalah teman-teman dari kakakku. Oleh karena itu, aku pun akan berbicara baik-baik menuju kepada kalian lebih dulu. Intinya, Akari adalah orang yang sangat berharga bagiku. Jadi, berdasarkan hal tersebut, maka aku mohon kepada kalian untuk bisa memperlakukan Akari dengan baik, alias untuk tidak menyakitinya. Bahkan, untuk bisa meyakinkan para berandalan tersebut supaya tidak menyakiti Akari, maka Kiryu pun sampai rela untuk dapat membukukan badannya tanpa sedikit pun rasa malu. Sementara itu, melihat kedatangan dari Kiryu, berandalan yang menggunakan kacamata, kini akhirnya dia pun langsung menjadi sangat panik. Di satu sisi, dia pun sekarang sebenarnya sudah sadar bahwa Kiryu bukanlah sekedar anak sekolah biasa, tapi dia adalah anggota dari geng Bofurin. Jadi jika mereka mencari gara-gara dengan Bofurin, maka sudah jelas masalah ini akan menjadi semakin panjang. Oleh karena itu, berandalan dengan kacamata ini, sekarang dia langsung berinisiatif untuk dapat menyelesaikannya dengan cara berkata seperti ini kepada teman-temannya. Tunggu dulu, dia bukanlah anak biasa. Jadi sekarang biar aku saja yang berbicara kepadanya. Namun, di saat berandalan kacamata ini baru saja mau berjalan,
Maka, tepat dari arah belakangnya, tiba-tiba saja berandalan dengan rambut jabrik yang tadi sempat bertengkar dengannya, kini akhirnya dia pun seketika langsung bergerak. Di mana di dalam praktiknya, dia pun segera melayangkan satu buah pukulan supernya tepat menuju ke arah kepala dari Kiryu dengan kekuatan penuh. Sehingga gara-gara itu, Kiryu pun otomatis langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali. Serta wajah dari Kiryu sekarang langsung menjadi terluka. Tidak hanya itu, mengingat ketika tubuh dari Kiryu sekarang sudah berhasil dihajar, maka berandalan dengan rambut jabrik itu sekarang otomatis langsung berkata kepadanya, "Baguslah, awalnya kami hanya mentargetkan kakakmu saja, mengingat dia adalah anak orang kaya. Jadi gara-gara itu, aku akan memeras Sakari dan juga mengambil semua hartanya dengan menggunakan cara kami. Tapi siapa sangka, sekarang adiknya justru malah ikut datang ke sini. Dengan begitu, artinya kami pun memiliki 2 orang ATM berjalan untuk dapat bisa kami manfaatkan." Nah, di momen inilah Kiryu yang kebetulan masih terjatuh di tanah, dia pun saat ini langsung menjadi tertawa. Serta sambil mencoba untuk bisa berdiri dan juga sambil merapikan rambutnya itu, maka Kiryu pun langsung berkata seperti ini kepada mereka. "Haha, baguslah. Pukulanmu dan juga kata-katamu barusan sekarang sudah cukup jelas. Dengan begitu, maka aku pun sekarang tidak perlu ragu-ragu lagi. Mengingat aku bisa membantai kalian semua dengan menggunakan kekuatanku tanpa perlu sedikit pun merasa bersalah." Mendengar semua ucapan dari Kiryu barusan, kelompok dari para berandalan ini tentu saja sama sekali tidak bisa terima. Sampai tanpa menunggu lama, satu persatu dari mereka kini akhirnya seketika langsung berkumpul. Dengan sebuah tujuan untuk bisa mengepung Kiryu sekaligus untuk bisa mengalahkannya. Karena pada kenyataannya, Kiryu pun sudah menghina mereka semua, serta Kiryu pun sudah menganggap mereka sebagai kelompok berandalan sampah yang sama sekali tidak berguna. Nah, menarik ya, tepat sebelum pertarungan pada hari ini baru saja akan dimulai, maka tepat dari arah yang berlawanan atau dari arah pintu belakang itu, tiba-tiba saja Sakura pun akhirnya kini bisa datang tepat waktu untuk dapat membantu Kiryu. Di mana di dalam praktiknya, dia pun langsung berjalan dengan sangat santai sambil berkata seperti ini kepada Kiryu. "Woi, Kiryu, pesta ini terlihat sangat menyenangkan. Tapi aku kesal kepadamu karena dirimu tidak mengajakku dari awal dan juga kenapa dirimu tidak memberitahuku." Melihat kedatangan dari Sakura, Kiryu pun kini seketika langsung menjadi terkejut. Karena pada dasarnya, Kiryu sama sekali tidak memberitahu Sakura, tapi ternyata Sakura pun bisa tahu sendiri, serta dia pun bisa datang tepat waktu. Hal yang sama pun sekarang juga dapat kita lihat dari sudut pandang para kelompok berandalan. Di mana pada momen tersebut, mereka pun sekarang langsung bertanya kepada Sakura, yaitu siapakah sebenarnya Sakura. Namun, karena hawa membunuh dari Sakura terlalu kuat, dan juga aura dari Sakura terlalu menyeramkan, maka tanpa disadari, tubuh dari para berandalan itu kini otomatis langsung menjadi gemetar. Hingga gara-gara itu, beberapa orang yang ada di depan Sakura sekarang langsung bergerak ke arah samping untuk dapat bisa menghindar dari hadapan Sakura. Kemudian ketika Sakura sudah sampai di samping Kiryu, maka Sakura pun langsung berkata seperti ini kepada Kiryu. "Dengar Kiryu, jangan berbicara kepadaku karena sekarang aku masih marah kepadamu. Sebagai gantinya, mari kita selesaikan masalah ini lebih dulu, baru setelah itu kita bicarakan tentang masalah kita." Menyaksikan respon tersebut dari Sakura, Kiryu pun seketika langsung menjadi tersenyum. Sampai tanpa menunggu lama, pertarungan di antara Sakura, Kiryu dan juga para berandalan tersebut kini akhirnya seketika langsung dimulai. Sederhananya, kelompok berandalan ini adalah orang yang pertama kali menyerang. Di mana di dalam praktiknya, mereka pun segera berlari menuju ke arah Sakura dan juga Kiryu dengan niat untuk bisa mengajar mereka menggunakan kekuatan dari pukulannya dan juga menggunakan kekuatan dari tendangannya. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Kiryu pun tentu saja sama sekali tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat mereka sekarang sudah mulai mendekat, maka Kiryu pun langsung menangkap tangan dan juga kaki mereka, serta Kiryu pun segera melemparkan tubuh dari mereka menuju ke arah Sakura. Sementara itu, Sakura yang kebetulan sekarang sedang bertarung juga, tentu saja dia pun menjadi sangat terkejut, tapi dia tetap tersenyum. Karena setiap mereka berdua bertarung bersamaan, maka Kiryu pun selalu melemparkan tubuh dari para berandalan itu menuju ke arah Sakura. Sehingga mau tidak mau, Sakura pun harus menggunakan kekuatannya untuk dapat bisa mengajar mereka, padahal Sakura sudah memiliki lawannya sendiri. Bahkan pada gambar ini, kita pun bisa melihat sama-sama
bahwa dengan satu kali gerakan tendangan, Sakura pun dapat melumpuhkan dua musuh sekaligus. Satu yang kebetulan sedang dia lawan, dan satunya lagi adalah musuh yang baru saja dilemparkan oleh Kiryu kepadanya. Akibatnya, mereka berdua pun sekarang berhasil dibuat menjadi pingsan setelah mereka terkena teknik tendangan berputar dari Sakura. Nah, di momen itulah, Sakura pun kini segera berteriak menuju ke arah Kiryu dengan cara berkata seperti ini kepadanya. "Woi, berhentilah untuk melempari tubuh dari para berandalan itu kepadaku. Karena jika mereka kau lemparkan ke arah sini, maka dengan terpaksa, aku pun harus menghajar mereka sekalian." Mendengar ucapan itu dari Sakura, Kiryu pun kini seketika langsung tersenyum sambil berkata seperti ini kepadanya. "Kau benar Sakura-chan, kasihan juga mereka ini. Tapi mau bagaimana lagi? Karena memang seperti itulah cara dari kita berdua bertarung." Wow, menarik banget ya.